Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritella Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Tentunya Bapak Ibu honorer di bidang pendidikan benar-benar serius melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah untuk mencerdaskan anak bangsa. Demikian juga dengan Bapak Ibu honorer di bidang kesehatan yang selalu berusaha keras untuk menjaga kesehatan masyarakat. Demikian dengan Bapak Ibu honorer tenaga teknis yang juga bekerja di bidang teknis administrasi dan bidang lainnya seperti penyuluh dan hal lain. Nah, Bapak Ibu, saya yakin bahwa semuanya dalam keadaan semangat, dalam keadaan sehat walafiat, sambil menunggu keputusan pemerintah terkait dengan pengangkatan honor menjadi ASN tanpa tes, baik pengangkatan menjadi P3K full time, demikian juga dengan P3K part time. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal tersebut, ini informasi terkait dengan P3K part time dan full time. Di sini sampaikan berikut daftar tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K, baik full time, demikian dengan part time. Simak informasinya dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Dalam beberapa waktu terakhir, progresivitas masa depan bagi 2,3 juta tenaga honorer semakin terlihat cerah. Ingat Bapak Ibu ya, semakin terlihat cerah progresif masa depan honorer yang 2,3 juta adanya. Nah, tentunya honorer yang 2,3 juta ini adalah para honorer yang telah terdaftar dan telah tercover dalam database BKN yang telah dilakukan pendataannya pada tahun 2022 yang lalu yang diteruskan pada bulan Maret 2023 tahun ini. Nah, tentunya ini adalah merupakan satu kabar baik Bapak Ibu ya untuk seluruh Bapak Ibu honorer. Dengan dukungan penuh dari anggota Komisi 2 DPR RI, Gus Pardigaus, para pegawai pemerintah non-ASN ini akan segera diangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Baik itu P3K full time atau penuh waktu maupun P3K part time atau paruh waktu. Ini agar dapat menjadi ASN P3K. Para tenaga honorer harus memenuhi syarat tertentu, terutama terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Melalui revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau RWSN, ada sebanyak 2,3 juta tenaga honorer akan terakomodasi sebagai aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau SNP 3K dan mendapatkan pengakuan yang layak atas kontribusi dan pengabdian mereka kepada negara. Diskusi yang digelar oleh KWP bekerjasama dengan Biro Pemberitaan Parlemen mengangkat tema revisi Undang-Undang ASN dan nasib tenaga honorer. Ini menjadi momen penting bagi Gus Pardigaus untuk menyampaikan komitmen dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah untuk mencegah PHK atau pemutusan hubungan kerja terhadap para tenaga honorer. Nah, tentunya apa yang disampaikan di sini Bapak Ibu ini merupakan satu hal yang positif yang sepertinya berpihak benar kepada seluruh Bapak Ibu honorer setanah air. Jadi dengan adanya akomodasi dalam aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau SNP 3K, mereka dalam arti honorer memiliki kesempatan untuk bekerja baik sebagai P3K full time maupun part time. Tentunya ini sesuai dengan tugas, kemudian fungsi dan wewenang yang diberikan kepada mereka sesuai dengan bidangnya masing-masing. Seiring dengan penyusunan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau penyusunan RUASN ini, terdapat 6 golongan tenaga honorer yang berpotensi besar
untuk diangkat menjadi ASN P3K full time. Nah, ini kira-kira siapa ya? Dan status honorer yang bagaimanakah yang 6 kategori ini yang akan diangkat menjadi ASN P3K full time? Golongan-golongan ini mencakup bidang pendidikan, artinya semua honorer di bidang pendidikan. Kemudian tenaga kesehatan, kemudian penelitian, pertanian, fungsional, dan administratif. Nah, para honorer di bidang pendidikan tentunya ini meliputi para guru ya, para guru dan mungkin dosen itu adalah para honorer yang telah berkontribusi selama ini di bidang pendidikan. Di kesehatan yang meliputi para dokter, para perawat, para bidan, dan para tenaga kesehatan lainnya yang benar-benar mendukung kesehatan masyarakat. Demikian juga dengan honorer bidang penelitian, pertanian, fungsional, serta honorer di bidang administratif. Namun, di samping potensi ini, perlu diingat juga bahwa tidak semua tenaga honorer memiliki kesempatan untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara dan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, tentunya tanpa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, maka jelas Bapak Ibu honorer tersebut nantinya ini terkendala untuk bisa diangkat menjadi ASN. Tentunya ASN yang dimaksud adalah P3K full time dan P3K part time. Selain itu juga, pemerintah mempertimbangkan konsep P3K part time untuk beberapa jenis pekerjaan seperti cleaning service. Nah, tentunya ini suatu hal yang wajar diberlakukan khusus untuk honorer tenaga cleaning service ini karena memang pekerjaannya tidak full time sebagaimana para honorer lainnya atau para ASN lainnya di bidang yang lain. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Admenpan RB Abdullah Azwar Anas menyatakan bahwa pemerintah sedang dalam proses pembahasan untuk memungkinkan para tenaga honorer dengan jenis pekerjaan tertentu dapat diangkat sebagai P3K part time yang bekerja sesuai dengan jam kerja yang ditetapkan. Namun, jenis pekerjaan ini masih dalam tahap diskusi lebih lanjut karena belum ada keputusan. Adanya RUASN tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara menjadi tanda progresivitas pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan tenaga honorer. Diharapkan permasalahan ini dapat tuntas pada November 2023 dan para tenaga honorer akan mendapatkan hak-hak yang pantas dan masa depan yang lebih baik sebagai bagian dari ASN P3K. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya dan selamat kepada Bapak Ibu honorer yang segera diangkat menjadi ASN P3K full time dan part time di tahun 2023 tahun ini. Berikutnya, doakan RUASN segera ketuk palu sesuai dengan jadwal pembahasan yang akan dibahas pada persidangan pada bulan Agustus ini, yaitu di pertengahan bulan Agustus. Semoga RUASN bisa menjadi kabar gembira yang akan mengangkat derajat seluruh ASN, demikian dengan para honorer yang akan beralih status menjadi ASN. Terima kasih.